Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ibu khusus yang sama kita hormati Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, Abah Kiai Haji Abdul Rajim Marja, Kiai Haji Ahmad Nasihin, Ustadz Suwandi MI, Kiai Haji Fajar Maulana, Ustadz Haji Amil Tusin selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, juga yang saya hormati para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dengan iringan doa, mudah-mudahan para kiai kita, asatidz kita, guru-guru kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, manfaat hidupnya dunia dan akhirat untuk nusa, bangsa dan agama serta masyarakatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak subhanahu wa ta'ala, ini sengaja pembukaannya kejalama ya, biar ada lamaan ngomongnya. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat yang banyak, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan akumulasi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, baik aktivitas dalam rangka hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama musafahah muwajahah di tempat yang mulia dalam rangka ibadah kepada Allah, yaitu ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid, dan juga mudah-mudahan taklim yang kita dengarkan menjadi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadikan Allah ridha kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan tadi dalam hadis yang sudah masyhur dan kita hafal semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Bapak saudara sekalian, saya enggak ceramah, saya cuma menukil beberapa kisah
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan sebaik-baik orang yang paling mulia dalam memuliakan tamu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, suatu hari pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu terlihat sedih, murung, tidak bersemangat, bahkan seperti orang menangis. Maka kemudian istri tercinta beliau, Fatimah Az-Zahra, menghampirinya. Kemudian Siti Fatimah tanya kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, apa yang membuatmu terlihat sedih? Apa yang menjadikanmu hari ini terlihat murung, tidak semangat, bahkan seperti orang menangis?" Maka kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, "Wahai Fatimah, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak murung dan tidak semangat? Aku hampir menangis karena hari ini dari bedug subuh sampai bedug maghrib tidak ada tamu yang datang ke rumah kita." Pernah Pak kita sedih karena nggak ada tamu? Pak, pernah nggak? Pernah. Kalau lagi kriaan tamunya kagak, sedih apa kagak? Mana hujan gede, mana geledek di mana-mana, sedih. Apalagi modal kriaannya boleh minjem. Ya kepulangan apa kagak ini ya? Kepulangan apa kagak ini ya? Padahal undangan yang disebar 2.000. Selidik punya selidik, nggak taunya dia jarang kondangan, genengan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sayyidina Ali sedih karena seharian dari pagi sampai sore nggak ada tamu. Pak, keberkahan tetamu. Maka kalau ada tamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita sambut biwajhin talqin, dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang senyum, nyambut tamu. Kita maka enggak assalamualaikum, kita hidup dari balik hordeng. Sahabat itu dia lagi hayah, teman tanggal asal ini juga. Pesan sama bininya, ya. Nah kalau nanyain gue bilang gue nggak ada gitu ya. Pas buat bininya yang keluar, "Waalaikumsalam, sama bang." "Abang ada." "Lah orang lagi pergi tadi." "Aku ngidulin kukunya mah, katanya mau nyari urusan." "Ada apa kali?" "Kagak ini semua nganterin duit, tidak ada 40 juta nyata mah." Ya lah, kayak nyesal apa kagak tuh? "Udah titip sama saya aja," kata bininya. "Lah kagak, ini saya harus ngasih langsung." Oh. Begitu tamunya pulang, bininya masuk, habis laki dia melomelin. Ya emang abang tolol. Ada tamu bukannya ditemuin malah ngumpet. Nggak taunya tamunya mau ngasih duit. Kita bawaan curiga aja sama tamu. Zaman sekarang tamu yang paling saya kesal, saya ini mah ya, yang paling saya kesal begitu kita lagi tidur siang, tahu-tahu ada yang ngetok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa bang?" "Paket pak." "Paket." "Gua duit 195, udah bayar?" "Belum." Wah ini ketempuan kita. Ini kita tamu kagak terima, kita salah, kita usir, lebih salah lagi, kita mau bayar duitnya kagak. Tamu bawa berkah. Kalau tamu jadi tamu harus tahu cara supaya kita jadi tamu itu dihormat. Makanya kalau jadi tamu hormat sama tuan rumah. "La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Minta izin ucapin salam, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Nabi Allah Ibrahim itu orang yang menjawab salam tamunya dengan sempurna. Dia nggak lihat tuh tamunya siapa. Ketika tamunya bilang "Assalamualaikum" sampai "wa barakatuh", Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi akhlak bertamu, akhlak menerima tamu. Kalau kita jadi tamu, ya kalau disuruh masuk, masuk. Kalau disuruh duduk, duduk. Kalau ditawarin minum,
Jawab, jangan diam aja. Tapi ada juga tamu yang rada sedeng dikit. Ya, begitu masuk, lah gua kopiin lah ini. Dari tadi kita kongkok sampai berbusa mulut kita. Air kagak, nawarin makan kagak. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Begitu kita stroke juga nyampe, langsung ya kopi keluar, kue keluar, makan keluar. Di mana itu? Warteg itu mah. Warteg paling ajar sama kita. Kita baru duduk aja udah ditanya, Bapak mau makan apa? Pernah nggak kita begitu pulang dari sini nih ditawarin bini, Abang mau nyarap apa? Pernah nggak? Kagak kan ya? Makanya kadang-kadang laki betah di warteg wajar aja bu. Ya. Soalnya kalau di warteg kita dilayanin bener-bener. Abang mau makan apa? Lauknya apa? Tuh disendokin lagi. Kita kira-kira kalau di warteg nambah nyendok dewek apa disendokin? Disendokin. Coba kalau di rumah, begitu kita mau makan, disediain semuanya, nasi, lauk, sayur, habis itu ditinggal. Lah kita kayak mati disuguhin. Bapak saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah Hud ayat 69 dan 70, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan hanya dermawan, Sang Khalilur Rahman bukan hanya orang dermawan terhadap hartanya. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan ngundang tetangganya 40 rumah, depan rumahnya 40 rumah, samping kirinya 40 rumah, samping kanannya 40 rumah, belakang rumahnya. Dan zaman dulu yang namanya rumah enggak rapat kayak sekarang. Kalau klaster enak berjejer udah bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim ngundang 40 rumah. Kalau kita mau Pak ngundang 40 rumah, acaranya minggu depan. Hari ini ngundang, minggu depan acaranya. Nabi Ibrahim setiap mau makan ngundang dulu. Pernah kita ngundang? Pernah. Yang ada kok kita mah kalau mau makan, makanannya kita foto. Alhamdulillah hari ini perut kena gabus kucing, cekrek dipoto, dikasih komen, kirim ke grup. Kata temennya pantasnya sedep men itu ya. Loh kita lah langsung dijawabin. Bukan nawarin, malah ngeneng-ngenengin. Tiba ngunjuk-ngunjukin doang. Nabi Ibrahim ngundang, itu mau makan biasa. Kita mengundang 40 rumah ke depan ke sono kemari kalau kita mau hajatan, mau tahlilan, mau selamatan. Ya, zaman dulu kita kalau mau nurunin atap rumah, kalau mau bongkar rumah baru kita ngundang orang banyak. Ya. Kalau sekarang kita mau makan nih masing-masing aja makan. Bahkan kadang-kadang sama tetangga aja enggak kasih nawar-nawarin. Nabi Ibrahim, Bapak Saudara sekalian, saking mulianya, saking dermawannya sama tamu. Pernah suatu malam, ini tengah malam Pak, tengah malam jam 2, ada tamu 3 orang. Ada tamu tengah malam 3 orang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Kira-kira Pak kalau ke rumah kita ada tamu jam 2 ngucapin salam, kita bangun apa kagak? Nabi Ibrahim bangun, buka pintu, dilihat ini satu persatu wajah tamunya, orang asing, enggak ada yang kenal. Tapi Nabi Allah Ibrahim karena orangnya hanif, silahkan masuk. Setelah menjawab salam disuruh masuk, kemudian disuruh duduk. Setelah itu Ibrahim pamit sama tamu misterius yang baru saja diterimanya. Sebentar saya ke dalam. Ibrahim ketemu istrinya Siti Sarah. Wahai istriku, kita kedatangan tamu malam-malam begini. Aku lihat wajahnya ternyata belum aku kenal, kata Ibrahim. Enggak ada ini, enggak ada yang saya kenal. Kali orang Pamahan apa orang Cakung apa orang mana, enggak ada ini mah, belum pernah ngelihat. Di HP gue di WA belum pernah muncul mukanya. Ya.
Lalu kemudian apa kata Siti Sarah? Kita hanya punya sebelah kambing. Kurang itu, kurang. Ini Nabi yang penghargaan terhadap tamunya luar biasa, Ibrahim. Apa kata Sarah? Itu di kandang ada anak sapi, maka potonglah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam motong anak sapi malam-malam, dikelet kulitnya, lalu kemudian dibakar di atas batu, dan kemudian dihidangkan kepada tamu-tamu asingnya, tamu misteriusnya. Pak, kita menjangankan orang asing, mertua datang tengah malam, kira-kira kita kalau umpama mertua belum makan, mantu cari nasi apa kemana kek? Ya liba udah malam begini, jam 2 belum buka nasi goreng. Nabi Ibrahim dilayanin, nggak punya lauk, potong sapi, padahal punya setengah kambing yang sudah siap untuk dimasak. Tapi kata Ibrahim kurang kalau segitu, soalnya ini tamu saya liatin kayaknya jauh perjalanannya, dan dia nggak mau bekal apa-apa, takutnya dia kelaparan. Makanya kalau orang dulu yang saya tahu dari sejak saya kecil sampai gini hari, kalau bertamu ke rumah orang tua, ke rumah nenek-nenek, malu masak apa? Kalau malu nggak masak, selalu makan di dapur. Orang tua dulu udah seperti itu ngajarin sama kita. Yang ditanya makan dulu. Ini tamu misterius nggak pernah minta disuguhin apa-apa. Begitu disuguhin oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hidangan, tamu itu tidak menyentuh, tangannya tidak terlihat, dan kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah ini mulai curiga, jangan-jangan ini orang ada maksud tidak baik, karena mukanya berubah, hidangan yang tidak disentuh itu tidak, hidangan yang disuguhkan itu tidak disentuh. Pak, kalau orang dulu di zaman Nabi Ibrahim, kalau ada tamu pasti dimuliakan. Kemudian tamu harus makan. Kalau tamu nggak makan berarti ada niat tidak baik. Maka di antara kecemasan dan ketakutan Ibrahim dan istrinya, tamu tadi bilang, jangan takut, saya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, Mikail, Israel. Ada yang mengatakan Jibril bersama 7 orang malaikat yang menyamar jadi manusia nenamu ke rumah Nabi Ibrahim malam-malam. Pak, ini kan umpama ada seseorang katanya dermawan banget, itu bisa jadi suatu saat ada yang datang, maaf nih ya, bukan ngetes, gue pengen tahu sebenarnya dia dermawan apa kagak sih. Ada orang yang pura-pura miskin datang ke rumahnya minta, bener apa enggak dia dermawan? Apakah dermawannya karena ingin viral? Apakah dermawannya karena ingin disorot di medsos dan lain sebagainya? Maka oleh karena itu, contoh yang paling baik kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mulia, orang yang paling mulia dalam memuliakan tamu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, ini tamu jangan main-main. Tamu datang bawa berkah, pulang segala kekurangan, calon-calon penyakit, binatang-binatang melata, itu ketika tamu pulang semuanya ikut tamu. Kalau jengking ulaknya nggak kelihatan sama kita. Makanya kalau ada tamu sambut dengan baik, girang, ya. Walaupun kita tahu dia mau orang mukanya gue ngeselin kalau dilihat, ya, tetap kita sambut, ya. Cuma jadi tamu juga jangan olok sama kopi. Tamu betah banget dari pagi sampai sore ngingker, siram gitu mah. Ya, ada waktunya tamu ke, ya, namanya tamu mau sebentaran semuanya. Jadi kalau tamu menghormati tuan rumah menghormati tamu, maka ini amat baik silaturahminya. Ya. Yang ketiga, ya, sepotong-sepotong aja. Jabir Al-Ansari, seorang riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir Al-Ansari itu orang miskin, Pak, bahkan di bawah garis kemiskinan. Ya, dia miskin secara ekonomi, tapi kaya cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Dia miskin,
Tapi dia nggak lupa ikhtiar. Kerjaan serabutan apa aja dikerjain. Kadang-kadang orang nyuruh ngoret, orang nyuruh macul. Kerjaan apa aja dikerjain. Suatu hari dia ingin rumahnya diinjak, diduduki, didatangi oleh orang paling mulia, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Fi Ma'rifatis Sahabah karya Al-Imam Hanafi Al-Gundusi. Salah satu sahabah yang diceritakan adalah Jabir Al-Ansori. Maka Jabir dari hasil kerjanya dia nabung, ya, karena Jabir merasa kalau Rasulullah datang ke sini saya malu, Rasulullah mau ditaruh di mana, nggak ada ruang tamu, ya, nggak ada alas buat duduknya Rasulullah. Dan juga saya bingung nanti kalau Rasulullah datang kemari, saya mau jamu apa, saya nggak punya apa-apa. Maka Jabir nabung, sekiranya cukup buat beli kambing, maka tabungannya ditebok. Ya, kalau sekarang mungkin kisaran 2 juta rupiah. Jabir pergi ke pasar kambing, cari kambing. Bang, yang ini berapa? Ini 5 juta. Yang ini berapa? Ini 4 juta. Ini berapa? Ini 3 juta. Tukang kambing nanya, emang abang punya duit berapa? Duit saya cuma segini, cuma 2 juta. Tuh, kalau 2 juta punya itu. Ya, kuru banget kambingnya, kecil banget. Mungkin kambing kacang kali, kecil banget kambingnya. Ya, akhirnya Jabir girang, dibawa pulang tuh kambing. Kemudian diberitahu oleh Jabir kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah udah tahu sebelumnya dari Jibril. Wahai Rasul, wahai Muhammad, ada sahabatmu yang bernama Jabir Al-Ansori, begitu cintanya kepada engkau, sampai-sampai ia ingin mengundang engkau, tapi dia malu. Rasulullah tersenyum. Maka kemudian Jabir datang kepada halaqah Rasulullah dan bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin engkau siang hari ini makan siang di rumah saya. Baiklah, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tapi jangan saya sendiri. Sama siapa lagi ya Rasul? Saat itu yang halaqah kurang lebih ada 300 orang. Maka undang juga sahabat-sahabat yang lain. Jabir melongo, Pak, lah kambing kacang orang hampir 300. Kebagian apa kagak? Jabir pulang, potong kambing, lalu kemudian suruh istrinya masak. Jabir balik lagi ke halaqahnya Rasulullah. Nggak lama Jabir pulang lagi ngontrol, karena nggak ada HP kan, ngontrol istrinya. Ternyata istrinya bukan masak, Pak, tapi lagi nangis di dapur. Kenapa? Karena golok yang tadi buat motong kambing oleh Jabir saking girangnya belum sampai dibenain, itu keburu dipakai main pedang-pedangan sama anaknya, main perang-perangan sama anaknya. Anaknya mati kebacok beneran. Nangis Jabir, nangis istrinya, tapi Jabir lebih tenang. Istrinya diminta untuk tetap masak, lanjutin. Rasulullah tahu, dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ya Muhammad, anak Jabir mati karena main golok yang dipakai untuk menyembelih kambing yang dipersiapkan untuk menyambutmu. Saking cintanya Jabir kepada engkau. Nah, kemudian isinya terusin masak. Jabir angkat anaknya, taruh di kamar, dikurubin pakai spray. Habis itu Jabir balik lagi ke halaqah. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana Jabir? Udah siap? Siap ya Rasul. Berangkatlah Rasulullah bersama 300 orang sahabatnya menuju rumah Jabir untuk makan siang. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, makan siang kita hari ini dijamin oleh Jabir. Jabir girang tapi biru mukanya, pucat mukanya. Ya Allah, mikirin cukup apa kagak, cukup apa kagak, cukup apa kagak. Ketika Rasulullah bersama 3 orang sahabatnya sampai di rumah Jabir, dihidangkan makanan oleh istri Jabir. Rasulullah kemudian berkata, wahai Jabir, mana keluargamu? Sini makan bareng-bareng kami. Jabir diam. Padahal Rasulullah udah tahu dari Jibril alaihissalam. Maka tidak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalam. Diunjukin sama Jabir, anaknya masih bersimbah darah segar. Lalu kemudian Rasulullah angkat dan Rasulullah tutup dengan surbannya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mukjizat.
yang dirasakan oleh Jabir langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai munajat, sorban Rasulullah diangkat, Jabir dua anaknya hidup kembali. Sallu ala Muhammad. Menghormati tamu dengan penuh kecintaan. Dan Rasulullah keluar lagi dan membagikan semua makanan yang ada di situ. Sahabat semuanya merasa cukup dan kenyang, bahkan yang tadi dikeluarkan oleh Jabir untuk menjamu Rasulullah dan sahabatnya masih ada, bahkan lebih dari cukup. Jadi kalau ada tamu kita jangan ya lah dia lagi aja dah, gue tanggal banget asal ada dia juga. Urusan apa-apa kalau sama dia ya kagak beres-beres ya. Dia bilang siap bos, pokoknya tenang dah, besok kita beresin rapi, pokoknya tenang aja. Ya, ngomong-ngomong rokok ada itu rokok. Tamu yang nguras ya, tuan rumah juga jangan diberatin kalau kita namu ya, seadanya kita keluarkan. Jangan sampai kayak orang tua dulu, tamu datang tiba-tiba di rumah kopi kagak, gula kagak, teh kagak, bininya ke warung. Bang, tamu disuguhin kopi iya, teh iya, kopi kagak, teh kagak, bagaimana? Kata lakinya, ngutang dulu. Suruh ngutang dulu ke warung, saking ingin menghormati tamu, saking ingin menghargai tetamu, saking ingin memuliakan tetamu. Ya, tamu tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh tuan rumah, yang jelas bagaimana tuan rumah berusaha menghormati tamu. Allahumma waffiq lakum mit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.